Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan juga memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menikmati berkat-Mu, yaitu kehidupan dan juga peran tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas itu, kami hendak menerima firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami supaya kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini yaitu hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021 terambil dari Ulangan pasal 18 ayat 15. Ulangan pasal 18 ayat 15 demikian bunyinya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikian firman Tuhan. Secara umum kitab Ulangan berisi tentang amanat Nabi Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa menyampaikan amanat tersebut karena banyak dari generasi muda bangsa Israel yang sudah tidak mengetahui bagaimana terjadinya ataupun proses mereka sampai dengan ke tanah Kanaan dan juga bagaimana pemilihan Musa menjadi seorang hambanya. Dan bukan hanya itu, amanat tersebut juga supaya para generasi muda mengetahui bagaimana pemeliharaan dan pertolongan Allah kepada nenek moyang mereka serta orang tua mereka. Oleh sebab itu ada yang menyebutkan bahwa kitab Ulangan adalah sebuah kitab pembaharuan perjanjian, yaitu perjanjian Allah kepada bapak-bapak leluhur yang dibacakan ulang untuk generasi muda bangsa Israel. Tujuannya adalah agar generasi muda bangsa Israel selalu ingat tentang kasih setia Allah kepada umat atau bangsa pilihannya. Lalu secara khusus amanat Musa pada Ulangan pasal 18 ini menjelaskan tentang bagaimana sikap hidup yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka akan menduduki tanah perjanjian. Bangsa Israel diingatkan agar mereka tidak mengikuti kebiasaan dahulu, kebiasaan sebelum mereka mengenal Tuhan ataupun mengikut Tuhan, di mana mereka mempersembahkan anak-anak sebagai korban untuk menjadi petenung. Mereka mempersembahkan diri untuk mengikuti akan Baal-Baal ataupun menjadi penyihir, menjadi peramal, ataupun meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati. Dahulu bangsa itu demikian adanya. Terlebih di dalam bangsa yang akan mereka masuki, mereka juga masih melakukan demikian. Oleh karena itu, Musa mengingatkan agar bangsa itu menjauhi kekejian tersebut dan hanya mendengarkan suara Allah yang dinyatakan oleh nabi ataupun hambanya yang telah dipilih dari tengah-tengah bangsa mereka. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang nabi adalah orang pilihan Tuhan yang menyampaikan akan pesan Tuhan kepada bangsa Israel ataupun umat pilihannya. Seorang nabi diminta oleh Tuhan untuk mereka bernubuat atau menyampaikan pesan Allah agar bangsa itu tetap ingat kepada Allah dan tetap hidup dalam jalan Allah. Lalu siapa yang dimaksud oleh Musa dalam nats firman Tuhan hari ini? Tentulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sekadar nabi,
bukan sekadar menyampaikan pesan dari Allah Bapa, tapi ia adalah pesan itu sendiri. Dia adalah firman yang mana ia menyampaikan betapa besar kasih Allah bagi seluruh manusia, sehingga ia rela menjadi manusia untuk menyelamatkan akan manusia. Ia rela mati menderita, dan dia rela juga untuk lahir di tengah-tengah kegelapan, di kandang domba yang hina. Pengorbanan yang begitu besar adalah bukti dari kasih setia Tuhan kepada manusia. Oleh karena itulah firman Tuhan mengajak kita bahwa kita harus mendengarkan akan Tuhan Yesus Kristus. Mendengarkan akan Tuhan kita yang sebentar lagi kita akan peringati kedatangannya. Baik itu kedatangannya yang pertama kali menjadi manusia ataupun kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput akan kita orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya yang setia kepadanya. Kita harus selalu mendengarkan Dia, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima akan firman Tuhan, untuk tidak menutup telinga kita ataupun melupakan akan segala firman Tuhan dan hidup dalam kekejian. Nenek moyang kita, orang tua kita telah mengalami begitu banyak akan berkat dan penyertaan Tuhan, begitu banyak mujizat, dan salah satunya adalah kehadiran kita. Dan kita sebagai generasi sekarang yang hidup pada zaman ini harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan, akan firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya oleh nenek moyang kita, orang tua kita, tapi juga diri kita sendiri. Sebagai tanda bahwa kita siap untuk menanti atau siap akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Terima kasih Kau mengarahkan kami untuk kami tetap hidup menerima akan firman-Mu, mengarahkan diri dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwasanya di dalam kehidupan kami banyak sekali hal-hal yang mencoba untuk membuat kami lupa akan firman-Mu ataupun tidak mau taat pada firman-Mu. Tapi Engkau ya Tuhan yang adalah firman itu sendiri, biarlah berdiam dalam diri kami. Biarlah kami senantiasa mau untuk menerima akan diri-Mu dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu ataupun kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan tidak menyanyiakan akan setiap pesan ataupun firman yang sampai dalam diri kami, yang mengarahkan kami untuk tetap hidup dalam jalan Tuhan. Dalam masa penantian kami akan kedatangan-Mu Tuhan, jangan biarkan kami hidup seperti manusia dahulu yang belum mengenal Tuhan ataupun yang belum hidup dalam Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi manusia baru seperti zaman dahulu Tuhan, umat-Mu yang masuk dalam tanah perjanjian dan hidup dalam kasih Tuhan. Biarlah kami juga demikian Tuhan. Kami akan masuk dalam kehidupan yang baru, sorga yang telah Engkau sediakan bagi kami, yang Kau janjikan untuk kami. Biarlah kami masuk dengan penuh sukacita, dengan siap untuk hidup di dalam kehidupan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus sungguh kami bersyukur dan memohon padamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dan juga menuntun kita dalam menjalani akan hari-hari kita sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati, salam sehat.